Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Duduknya yang rapi, yang bagus sama temannya. Di sana. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang motivasi membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi sebelumnya saya beritahu terlebih dahulu bahwasanya di dalam dunia perkuliahan, kayak saya ya sedang menempuh pendidikan ya kuliah aja wong sih ya. Jadi di dalam dunia perkuliahan itu ada yang namanya KKN. Apa itu KKN? Yaitu kuliah kerja nyata. Jadi kerjanya itu terjun langsung kepada masyarakat. Nah, untuk tema yang saya usung itu temanya pengembangan tahfidz di Desa Japura Bakti. Biasanya KKN ini dilakukan di luar desanya masing-masing, entah itu di Brebes, di Tegal atau di mana. Namun pada tahun ini karena kendala wabah corona ya, virus corona, bagaimana caranya KKN itu tetap berjalan akan tetapi tidak melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka solusinya dari pihak kampus untuk mengadakan KKN berbasis online. Jadi kita terjun kepada masyarakat, laporan tiap hari. Nah, esensi pengabdian kita kepada masyarakat itu tidak luntur. Jadi pengabdian tetap berjalan, protokol kesehatan pun tetap dilaksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang motivasi membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, referensi atau panduan dari materi tersebut yaitu dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karyanya Imam Nawawi. Jadi langsung saja ya, tak perlu ke mukaddimah, mungkin langsung ke bab awal. Nah, jadi bab awal ini menjelaskan tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Nah, di dalam bab 1 ini disebutkan bahwasanya pada awalan jangan ngobrol, hadap sini. Pada bab 1 ini dijelaskan, dicantumkan yaitu mengutip dari surat Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum al-ayah dan seterusnya. Jadi ayat ini menceritakan bahwasanya atau menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi membaca Al-Quran, terlebih kita menghafalnya, itu bukan bukan sesuatu perkara yang sia-sia. Karena ada orang yang misalkan berpendapat, apa sih untungnya membaca dan menghafal Al-Quran? Mungkin yang berpendapat negatif seperti ini biasanya mengatakan, buat apa membaca Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran secukupnya saja, salah itu ya. Karena mereka yang sering bilang itu buang-buang waktu, kita juga perlu dunia, salah. Karena seperti yang tadi dijelaskan dalam surat tadi Al-Fatir ya 29 sampai 30 bahwasanya membaca Al-Quran terlebih kita menghafalnya itu seperti kita mengumpulkan perniagaan ya. Teman-teman semua atau adik-adik semua di sini pernah nggak ketika bulan puasa menyaksikan program acara yang namanya Hafidz Cilik atau Hafidz Quran itu ya, yang di TV ya, di RCTI ya, banyak ya. Setiap kali bulan puasa itu pasti ada program acara TV tersebut. Nah, positifnya apa? Positifnya giroh kepada masyarakat dari tayangan tersebut itu tergugah untuk sama-sama menghafal Al-Quran. Terlebih misalkan orang tuanya melihat acara program tersebut, nanti anak saya pengen menghafal Al-Quran, nanti
adik-adik saya pengen menghafal Al-Quran bagus. Akan tetapi menurut pengamatan saya bahwasanya hal demikian hanya menjadi tren saja. Tren gua pasti usum-usuman ya, musim-musiman. Jadi ketika anak acara tersebut pada berlomba-lomba pengen menghafal Al-Quran, setelah acara selesai, puasanya selesai, maka ya biasa lagi. Maka untuk program ini saya tekankan bahwasanya menghafal Al-Quran itu bukan cuma tren belaka, akan tetapi kita sungguh-sungguh mencari keikhlasan atau mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah di sini juga dikutipkan beberapa hadis ya. Hadis yang familiar atau yang sering kita dengar apakah bunyinya kah? Apa? Sing artinya anu kah? Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Apa Arabe? Anas ngapal boleh? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'al lamahu. Apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'al lamahu. Coba bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'al lamahu. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi tidak hanya kita belajar bagaimana itu aba, tasa dan lain sebagainya, belajar tajwid dan lain sebagainya. Halo? Belajar tajwid dan sebagainya, tetapi dia tidak mengamalkan. Mengamalkan itu bagaimana? Mengamalkan itu tidak mengajarkan kepada yang lainnya. Nah ini juga ya baik, tapi baiknya itu kurang sempurna. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar ongko, mengamalkan juga perlu. Kemudian yang lainnya, nah, di sini ada hadis lagi ya yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya kelak mendapatkan tempat di dalam surga bersama dengan Rasul yang mulia lagi baik. Nah, masih banyak di bawahnya. Jadi ketika kita belajar mengaji, terlebih kita itu menghafal Al-Quran, maka kelak di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Bagaimana rasanya kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama kekasih Allah? Gimana rasanya? Nggak bisa dibayangkan ya. Misalkan kumpul bersama orang-orang yang kita cintai, misalnya kepada orang tua, kumpul bersama orang tua itu rasanya hatinya senang ya. Kawang tua masih itu pasti ketika kumpul keluarga itu rasanya senang. Nah ini bagaimana ketika kita berkumpul bersama kekasihnya Allah? Nggak bisa dibayangkan kebahagiaannya ya. Kemudian, nah ini ada yang lebih menonjol lagi. Hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahwasanya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Nah ini ada perumpamaannya. Buah utrujah apa sih? Langka ya kayaknya di Indonesia ya. Jadi buahnya itu harum juga rasanya enak. Apa lamun di Indonesia kah? Duren tah. Ya kita ibaratkan di Indonesia itu duren ya, misalkan baunya harum, saya kira semuanya hampir menyenangi ya atau menyukai buah durian tersebut dan juga rasanya enak. Nah, orang yang menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah tadi. Kalau buahnya enak terus baunya harum, maka banyak orang yang menyukainya. Begitupun kita ketika ketika kita belajar Al-Quran, terlebih kita menghafal Al-Quran, maka
balasannya, yaitu orang di sekitar kita itu akan menyukai kita. Itu perumpamaan dari hadis yang tadi disebutkan. Kemudian, nah, ini ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya Allah mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, derajat kita dinaikkan oleh Allah. Tapi jangan ini menjadikan tujuannya. Tujuan kita itu hanya mencapai ridhonya. Ikhlas lillahi ta'ala ketika membaca atau menghafal Al-Quran. Kemudian ada lagi, ya. Nah, ini juga ada hadis disebutkan bahwasanya bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Jangan ngobrol. Jadi ada pesan dari hadis tadi bahwasanya kita membaca Al-Quran itu semuanya mengandung pahala. Selain pahala, juga kita kelak akan mendapatkan syafaat. Jangan ngobrol. Mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi misalkan amal ibadah kita kurang baik, ketika di akhirat nanti, walaupun kita karena kita di dunianya itu banyak membaca Al-Quran atau menghafalnya, maka kita kelak akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Beda kalau orang yang tidak gemar membaca Al-Quran ketika di dunianya. Ketika di akhirnya nanti dia tidak mendapatkan syafaat. Kemudian lanjut ke nah, ini ada hadis lagi. Nah, di sini ada hadis lagi bahwasanya dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membaca di dunia karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat engkau baca. Jadi membaca Al-Quran itu harus ada gurunya. Jadi berbeda dengan kita misalkan belajar bahasa Inggris, ya. Belajar bahasa Inggris, oke lah, kita belajar lewat internet, kita belajar lewat kaset, boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika kita belajar Al-Quran, kita harus mempunyai guru. Gurunya pun tidak sembarangan, gurunya yang harus sanadnya nyambung kepada Nabi. Nah, ini yang paling penting nih, yang menjadi motivasi untuk kita semua. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari, ya, di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Nah, ini yang paling penting ya hadisnya, untuk motivasi kita belajar Al-Quran atau terlebih kita menghafalkannya. Jadi ketika hari kiamat nanti, ketika teman-teman semua di sini misalkan membaca Al-Quran yang sudah baik, terlebih sudah hafal 30 juz, amin gitu. Amin. Nah, nanti orang tua teman-teman semua, orang tua adik-adik semua itu akan diberikan sebuah mahkota dari Allah. Dipakaikan mahkota yang bukan sekedar mahkota. Mahkotanya itu di sini disebutkan bahwasanya sinarnya itu lebih terang dari sinar matahari yang ada di dunia. Coba kita bayangkan, mahkota, apa sih mahkota itu? Shh, bangun. Apa itu mahkota? Mahkota kan yang kepala kayak yang biasanya kita lihat di film-film itu dipakai apa? Raja ya. Seorang raja atau pangeran, nah itu biasanya terbuat dari emas atau dari perak. Nah, mahkota yang di dunia tersebut saja kita sudah mengaguminya ya. Wah, bagus bentuknya, ada emasnya, ada berliannya. Apalagi diberikan mahkota langsung dari Allah yang sinarnya itu lebih terang daripada matahari yang ada di dunia. Contoh kecil ya, contoh kecil saja.
Misalkan teman-teman semua, adik-adik semua di sini, ketika kelak sudah mendapatkan kerjaan, sudah gede ya, sudah bekerja, sudah mapan, sudah sukses, ada niatan untuk membeli sebuah berlian atau emas ya, misal membeli emas untuk orang tuanya, nggo apa, mamae ta, nggo mae ta, apa nggeroe ibu ta, ibu ya. Nah, membelikan sebuah emas untuk ibunya. Bagaimana tanggapan dari ibunya tersebut? Kira-kira dari teman-teman semua, dari adik-adik semua. Wong tua dipai emas, priben rasanya? Senang ya? Pasti senang. Apalagi ketika kita memberikan sebuah mahkota, bukan memberikan, Allah yang memberikan mahkota tersebut karena kita gemar membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran 30 juz, maka bagaimana rasanya orang tua tersebut? Pasti sangat amat bahagia. Nah, itulah yang jadi yang jadi motivasi dasar kita untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi motivasi-motivasi tersebut tanamkan kepada kita priben carae ya. Kelak di hari kiamat itu kita memberikan yang terbaik untuk orang tua, memberikan sebuah mahkota yang sinarnya itu melebihi sinar matahari yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya, kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Nah, perhatikan baik-baik. Apa sih kelebihan orang yang membaca Al-Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang lebih-lebih orang yang dapat menghafalkan Al-Quran? Apa itu? Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya orang yang paling berhak menjadi imam dari suatu kaum adalah orang yang terpandai membaca kitab Allah di antara mereka. Nah, dari hadis tersebut bahwasanya orang-orang yang membacanya sudah bagus atau mempunyai hafalan yang banyak, juga pastinya mempunyai bacaan yang bagus, itu menjadi orang-orang pilihan. Tadi disebutkan bahwasanya orang yang layak menjadi imam itu orang yang bacaannya sudah bagus. Di luar dari konteks ini, di luar dari teks hadis tadi, bahwasanya yang terbaik itu bukan hanya menjadi imam saja, akan tetapi di dalam dunia, ya dalam kesehariannya, orang yang membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran itu juga menjadi orang yang unggulan atau orang yang pilihan. Nah, kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwasanya apa? Ya, di sini coba lihat lagi. Kita ulangi lagi ya. Jadi, orang yang dapat membaca Al-Quran dengan baik atau menghafal Al-Quran dengan baik itu akan menjadi manusia pilihan. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Apa sih kalam Allah itu? Ucapan-ucapan Allah. Ucapan Allah tersebut kita sudah hafal. Maka Allah pun akan mengangkat derajat manusia tersebut. Contoh begini, contohnya ya. Contoh kecilnya. Di sekolah ada yang namanya guru. Nah, ketika guru menerangkan misalkan pelajaran bahasa Indonesia ya. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia, guru menerangkan panjang lebar. Nah, setelah itu besoknya teman-teman semua atau ada dari salah satu adik-adik semua di sini sudah hafal materi yang disampaikan oleh gurunya. Bagaimana perasaan gurunya? Senang ya. Nah, itu pun sama. Ketika kita membaca Al-Quran dengan baik atau menghafal Al-Quran dengan lancar, maka Allah pun akan senang kepada kita. Apa manfaatnya ketika Allah senang dengan kita? Derajat kita naik. Ketika naik, itu insya Allah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan
segera terkabul. Seperti itu ya. Tapi perlu diingat lagi bahwasanya sekian banyak motivasi yang tadi telah disampaikan itu jangan menjadikan kita lepas dari niat. Jadi tanamkan kepada hati kita membaca Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran itu berawal dari niat yang tulus, hanya mencari ridho Allah dan ikhlas tanpa mengharapkan suatu apapun. Dan yang tadi motivasi tadi itu anggap saja hanya sebuah bonus ya. Jadi ingat lagi, jangan lepas dari niat, karena semua itu awalnya dari niat yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Sebaliknya, ketika kita niatnya sudah buruk, maka otomatis hasilnya pun tidak maksimal. Sekian ya motivasi awal kita untuk memulai membaca Al-Quran atau memulai menghafalkan Al-Quran. Nah, kedepannya kita akan membahas ke bab-bab berikutnya. Sekarang baca sholawat bareng-bareng dan baca doa ya Rabbi bil Mustafa. Yuk, tangannya diangkat semua. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa diangkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna sidana waghfir lana managoya wasi'al kar. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna sidana waghfir lana managoya wasi'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajam layu.